saya membela PKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Ya apa kabare ja? Apik ta? Piye kabare Mas? Apik wae to? Geng-geng kabare. Apa rungana? Apa kareba? Ke apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Sorry, pitik rame. Pitiknya rame ya. Kita lanjut saja. Pembahasan kita kali ini siang ini tentang seorang tenaga kerja wanita yang saat ini bekerja di Istanbul ya, di Turki. Tenaga kerja Indonesia ini, beliau akan menceritakan, mbaknya ini akan menceritakan bagaimana sikap daripada orang-orang ujung Medini ya, ketika ketemu di Turki diperbandingkan dengan ketemu di Malaysia. Kita simak dulu videonya tanpa berlama-lama ya, kita simak dulu. Kalau gue lagi di Istanbul, akhir-akhir ini sering banget kalau lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu, di telepon terus ada orang Malaysia tiba-tiba datang. Mereka tuh baik banget. Mereka tuh kayak, aduh saudaraku, oh my sister, di sini ngapain? Sedangkan dulu pas gue ke Kuala Lumpur, BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup dan selalu dapat pengalaman yang kurang menyenangkan. Walaupun gak semua orang Malaysia gini, tapi mereka itu sama orang Indonesia kalau kita nggak punya uang menganggap remeh gitu. Oh, orang Indonesia gitu. Tapi giliran di Turki, waduh berasa saudara. Ya gitu. Oke, sudah disimak toh. Ketika berada di negeri orang ya, orang Malaysia ujung Medini ini ketika berada di negeri orang, dia sok akrab dengan tenaga kerja Indonesia. Ini tentu juga bukan semua ya, bukan semua orang Malaysia, barangkali juga oknum saja. Tetapi ya, mbaknya tadi menjelaskan bahwa dia juga sudah 3 kali ke Kuala Lumpur, seperti itu kawan. Jadi ini sikap dua kepribadian ya, dua kepribadian ketika dia di rumah di Kuala Lumpur, di negerinya dia, ada orang Indonesia ke situ, dia memandang sinis, oh, orang Indon seperti itu kawan. Seperti yang dikatakan mbaknya tadi, begitu ketemu di negara orang, di Turki, so akrab, oh, saudara serumpun, itu toh, sister saudaraku bagaimana kabarnya, ya, seperti itu. Jadi ini merupakan dua kepribadian. Ketika dia di rumah di negara Malaysia, dia sinis terhadap tenaga kerja Indonesia. Begitu ketemu di luar negeri, dia so akrab dengan tenaga kerja Indonesia. Balik lagi, ini tentu juga bukan semua kawan, bukan semua. Mungkin barangkali ada juga yang tidak seperti itu. Karena saya tidak pernah di Malaysia, jadi saya tidak tahu. Kita hanya melihat. Buat teman-teman yang pernah bekerja di sana bisa komen di sini bagaimana tanggapannya ketika tenaga kerja Indonesia itu ada di Malaysia. Seperti itu kawan. Terus kita akan menyimak juga nih menyimak video berikutnya. Video berikutnya ini tentang tanggapan
Perdana Menteri saat ini yang menjabat. Tuh, Dr. Anwar Ibrahim ya. Kita simak dulu videonya. Ya, Malaysia Indonesia ini hubungannya itu cukup karena keangkuhan. Ini arrogance of power. Saya bilang secara terbuka, dan Pak Najib, Wakil Perdana Menteri, menuduh saya anti nasional karena dia kata saya mendukung, saya membela PKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Anwar Ibrahim bukan orang yang hidup di bawah tempurung. Kita pasti tidak akan mendengar komentar-komentar arogan Dato' Anwar tentang Indonesia. Kita semua tahu bagaimana Dato' Anwar Ibrahim menghormati Indonesia. Begitu kan? Dato' Anwar Ibrahim ini merupakan pejabat yang dulunya selalu membela tenaga kerja Indonesia ketika tenaga kerja Indonesia mendapat perlakuan yang tidak baik di Malaysia. Sampai-sampai dikatakan kurang nasionalis seperti itu, yang dikatakan oleh Wakil Perdana Menteri yang lalu, Pak Najib. Panas sumuk ceritanya, panas sekali cuacanya ya. Begitu kawan. Pak Najib itu kalau nggak salah yang bilang diaspora orang Jawa di Suriname itu adalah diaspora orang Melayu, kayak itu kan? Sorry. Seperti kawan ya. Jadi Pak Dato' Anwar Ibrahim ini mengingat dulunya kisaran tahun 70 sampai 80-an itu Malaysia meminta-minta, mengemis-ngemis untuk mendatangkan agar mau ke Malaysia guru-guru, terutama guru-guru dan tenaga-tenaga profesional waktu itu. Kan memang dulunya seperti itu. Jadi Dato' Anwar Ibrahim ini sangat berbeda dengan mereka-mereka yang lain. Beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan terhadap warga negara Indonesia atau terhadap orang Indonesia. Sangat menghormati beliau ini terhadap orang-orang Indonesia. Seperti kita ketahui juga bahwa Dato' Anwar Ibrahim ini sangat mahir berbahasa Indonesia. Setiap pidato dia juga sepertinya menggunakan bahasa Indonesia kan? Sepertinya seperti itu. Banyak istilah-istilah bahasa Indonesia yang dia gunakan. Waktu pidato, waktu ngomong tadi kan juga gitu tuh. Seperti itu kawan. Jadi merupakan pejabat Malaysia yang selalu menghormati Indonesia karena ingat dulunya, ingat jasa-jasa orang Indonesia zaman dulunya. Kisaran tahun 70 sampai 80 banyak yang diminta agar mau mengajar di Malaysia. Oke, cukup sekian reaksi kita hari ini. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tergabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.